Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana, sehat semua? Semoga selalu sehat, selalu dimudahkan urusannya, dan selalu semangat dalam belajar. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang news item text, yaitu identifying the generic structure of news item text. Jadi kita mengidentifikasi struktur umum yang ada dalam news item text. Dari mana kita bisa menemukan news item text? Kita bisa menemukan dari newspaper, koran, radio, TV atau televisi. Bisa juga dari online news atau berita online. Seperti yang kita pelajari minggu lalu itu, kita membahas sebuah berita atau kejadian dari online news ya, dari berita online dari Jakarta Post. Nah, kita masih ingat kan kemarin the generic structure, jadi struktur umum dalam news item text. Yang pertama ada newsworthy event atau main event. Kemudian ada elaboration atau background event. Kemudian ada source. Nah, yang pertama tuh newsworthy event, bagian yang jadi highlight dari keseluruhan teks. Pembuka ini berisi rangkuman atas peristiwa yang terjadi. Biasanya hanya satu kalimat dan ada pada paling atas, kemarin tuh ya ada tulisannya gitu ya. Nah, yang pada paling atasnya itu dihapus saja, cukup sampai biasanya hanya satu kalimat, udah sampai segitu saja ya. Maaf sebelumnya. Kemudian ada elaboration atau background event. Itu penjelasan secara rinci tentang peristiwa yang terjadi. Termasuk adanya 5W1H, yaitu what, where, who, why, when, and how. Apa, di mana, siapa, kenapa, kapan, bagaimana gitu ya. Jadi apa sih beritanya? Di mana sih tempatnya kejadian tersebut gitu kan. Siapa aja sih yang dalam beritanya? Kenapa itu terjadi? Kapan sih beritanya atau kejadiannya gitu? Bagaimana sih kejadiannya gitu? Nah, itu namanya termasuk elaboration. Pokoknya yang menerangkan itu semua adalah bagian dari elaboration. Kemudian yang terakhir ada source, yaitu sumber dari peristiwa yang terjadi berupa kesaksian dari orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa, pendapat ahli, atau bahkan laporan kepolisian. Jadi intinya orang-orang yang berpendapat atau orang-orang yang mengomentari atau orang-orang yang angkat suara gitu dalam kejadian tersebut. Nah, itu namanya source, bagian source. Nah, langsung saja kita coba identifikasi bareng-bareng ya tentang satu teks yang kita sudah tahu kemarin atau sudah pelajari bareng-bareng. Judulnya saya baca dari atas ya, langsung saya artikan saja. Keamanan dan efektivitas vaksin harus dipastikan. Must be ensured. Kenapa sih harus dipastikan? Maksudnya gimana? Maksudnya itu harus dipastikan dicek lagi datanya, pengolahannya, dan lain-lainnya gitu ya. Kata siapa? Kata Pak Jokowi, presiden kita. Tri Indah Oktavianti, ini mungkin seseorang yang menulis beritanya ya. The Jakarta Post, Jakarta, Selasa 27 Oktober 2020. Uji coba, seorang tenaga medis di salah satu puskesmas yang ada di Tapos, Depok, Jawa Barat. Pengelolaan vaksin atau pengelolaan simulasi vaksin gitu ya selama COVID-19.
Presiden Jokowi atau Joko Widodo telah menginstruksikan menteri kabinetnya untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari vaksin untuk COVID 2019 untuk digunakan di program vaksin nasional. Kedua isu tersebut menjadi perhatian umum untuk bagi para ahli dan bagi publik. He said berarti dia. Said berasal dari kata say ya. Kenapa said bukan says? He says. Kenapa bukan he says? Makanya he said. Karena ya kita tahu ya, bentuk dari simple past. Jadi Pak Jokowinya sudah bilang kemarin udah lampau lah bilangnya. Kalau present tense mah he says itu beliau ngomongnya sekarang ya, atau sedang terjadi, atau sedang berkelanjutan gitu. Kalau ini kan he said, jadi ngomongnya udah dari lalu-lalu gitu. Safety means that, aman artinya semua vaksin yang diberikan kepada masyarakat harus melalui serangkaian uji klinis yang layak, kata Presiden dalam rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka. Karena jika tidak dirapatkan ataupun tidak ada masalah tapi tidak dirapatkan, takutnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksin ini, program vaksin ini gitu ya maksudnya. Kemudian setiap tahapan uji coba kata Pak Jokowi, kata beliau, harus didasarkan pada proses dan data ilmiah serta standar kesehatan yang tepat. Beliau memperingatkan kabinetnya untuk tidak membiarkan tergesa-gesa. Jadi intinya jangan buru-buru, kata Pak Jokowi itu. Takutnya membahayakan proses pengujian vaksin tersebut. Be careful. Hati-hati. Dan jangan terburu-buru untuk mendapatkan vaksin dan mengabaikan standar kesehatan, kata Pak Jokowinya gitu. Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau disingkatnya PAPDI dan beberapa asosiasi lainnya mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam program vaksin COVID-19 karena pemerintah mendorong pemberian izin penggunaan darurat untuk beberapa calon vaksin COVID-19 yang masih dalam pengembangan. Ya, kemudian expert itu ini ya, para ahli ilmuwan gitu ya. Ilmuwan berkata pemerintah bertaruh pada keberhasilan vaksin yang belum selesai untuk menyelesaikan krisis COVID di negara. Kemudian dalam rapat kabinet, Jokowi memerintahkan tim penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dipimpin Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Pak Erick Thohir, menyusun strategi komunikasi publik untuk program vaksin. Kemudian with the help, dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tim harus menjelaskan secara komprehensif manfaat dan implementasi vaksin kepada publik agar tidak terjadi misinformasi ataupun informasi yang kurang jelas gitu dan penyebaran hoax oleh berbagai platform media, kata Pak Jokowi dalam sambutannya atau dalam pidatonya. Ia menetapkan keterlibatan ormas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan ormas Islam terbesar negara Indonesia, ada NU dan Muhammadiyah, akan menjadi kunci untuk meraih kepercayaan masyarakat karena perannya dalam penyebaran informasi dan perannya dalam menyampaikan
sertifikasi halal gitu kan. Sementara beberapa vaksin akan gratis kata Pak Jokowi. Dan ada juga vaksin yang dibeli secara mandiri itu ada harganya gitu. Saya sudah minta ditawarkan dengan harga terjangkau kata Pak Jokowi. Presiden saya kata presidennya. Saya minta agar timeline detailnya segera selesai. Kapan vaksin akan dilaksanakan di daerah, siapa yang mendapatkan vaksin gratis dan siapa yang bayar gitu. Semua itu harus direncanakan dan dipersiapkan secara detail. Jadi vaksin siapa saja yang jadi masyarakat siapa saja yang gratis memperoleh vaksinnya gitu, ataupun siapa saja nanti yang untuk memperoleh vaksinnya itu bayar gitu, harus ditentukan katanya Pak Jokowi dengan detail. Perusahaan induk farmasi milik negara PT Bio Farma bekerja sama dengan China Sinovac Biotech Ltd yang sedang melakukan uji klinis fase 3 pada vaksin-vaksin yang belum ditetapkan di Jawa Barat. Uji coba diharapkan berakhir pada bulan Januari. Kemudian yang paragraf terakhir, negara juga telah mengamankan jutaan dosis vaksin COVID-19 potensial yang diproduksi oleh perusahaan Cina CanSino dan Sinopharm. Emirati Artificial Intelligence Group 42G42 Healthcare dan perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca. Itu inti kurang lebihnya gitu ya. Nah, mana bagian newsworthy eventnya atau main event, yaitu ini nih dari Presiden Jokowi Widodo has instructed. Nah itu dari situ sampai in the national vaccination program yang situ ya. Nah itu termasuk newsworthy event, bagian yang jadi highlight dari keseluruhan teks. Pembuka ini berisi rangkuman atas peristiwa yang terjadi, biasanya hanya satu kalimat gitu ya. Ya kurang lebihnya ada di awal-awal paragraf gitulah, kebanyakan gitu ya biasanya. Kemudian elaboration, mana sih bagian elaborationnya atau background eventnya? Ya pokoknya tentang yang menerangkan gitu, yang menerangkan 5W1H yang dimana tempatnya, apa sih yang diberitakan, siapa sih kejadian tersebut, ada siapa aja gitu, kenapa sih kejadian tersebut bisa terjadi gitu, kapan dan bagaimana kejadiannya gitu pokoknya. Nah itu yang menerangkan itu elaboration. Contohnya kan tadi tuh ada Pak Jokowi kan bilangnya di Merdeka. Nah itu kan di Istana Merdeka, itu kan tempatnya. Apa sih yang diberitakan? Itu tadi tentang program vaksin nasional gitu ya, contohnya gitulah, dan lain-lainnya. Kemudian bagian terakhir ada source sumber dari peristiwa yang terjadi berupa kesaksian dari orang-orang yang terlibat. Jadi pokoknya yang beranggapan, yang berpendapat, yang mengutarakan penjelasan pendapat tentang kejadian tersebut atau tentang peristiwa tersebut atau tentang berita tersebut, nah itu termasuk source ya. Ini kan ada Pak Jokowi tadi kan yang bilang itu kan, terus ada para ahli ilmuwan, nah itu termasuknya bagian source. Jadi ingat ya, itu ada newsworthy event, elaboration, event, dan source. Kemudian ada practice, latihannya. Silahkan klik link di atas, lalu ada sebuah text news item. Kemudian coba kalian tandai kata-kata atau kalimat yang termasuk newsworthy event, elaboration, dan source. Ya, boleh mengerjakan berdua dengan teman secara online.
Jadi boleh berdiskusi dengan temannya. Kalau berdua ngerjainnya, ngumpulin tugasnya cukup satu aja dan ditulis siapa-siapa kelompoknya gitu. Berdua ya maksimal. Nah boleh juga sendiri. Terus dalam menandai yang ditugaskan silakan bebas asalkan jelas. Contohnya berita tersebut di print kemudian ditandai dengan stabilo mana yang termasuk newsworthy, event dan lain-lain gitu. Contohnya gitu ya. Ataupun mau di screenshot aja terus mau ditandain, diedit-edit gitu nggak apa-apa. Yang penting jelas. Itu ya, selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kok ini emot tawa ya, padahal bikinnya pas bikin itu emotnya senyum. Senyum. Ya udah cukup sekian, thank you. Itu ya, selamat mengerjakan.